Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial menggunakan web Moleview. Nah, web Moleview ini tuh tujuannya adalah untuk memvisualisasikan bentuk 2D ataupun 3D dari suatu senyawa. Oke, langsung aja kita buka webnya Moleview. Kita bisa klik close pop-up. Nah, berikut adalah tampilan dari web moleview.org. Di sini terdapat banyak fitur-fiturnya. Nah, oke, berikut akan saya jelaskan satu-satu ya, teman-teman. Nah, ketika kita ingin membuat suatu struktur senyawa, tentu saja kita bisa menentukan senyawa apa yang akan kita gunakan, senyawa apa yang akan kita buat. Nah, di sini ada ikatan tunggal atau single bond, kemudian double bond, triple bond, wedge bond, kemudian ada hash bond. Nah, di sini ada siklik juga, ada benzena, kemudian siklopropana, siklobutana, siklopentana, sikloheksana, dan sikloheptana. Nah, di sini udah ada senyawa dari aplikasinya. Ketika ingin membuat CH3 misalnya, kita bisa klik C dulu, kemudian klik H. Nah, di sini ada banyak atom-atomnya. Kemudian kalau misalnya nih atomnya itu nggak ada di sini, jadi kita bisa klik titik 3, icon titik 3 ini. Nah, di sini ada semua unsur yang ada dalam tabel periodik. Misalnya kita mau klik membuat senyawa MgCl, kita bisa klik Mg dari sini. Kita close dulu. Oke, lanjut ke icon yang di atas. Di sini ada gambar tempat sampah, tentunya untuk menghapus struktur yang ada di sini, menghapus semuanya. Coba kita klik. Oke, nah, misalnya pengen mengembalikan apa yang kita hapus tadi, kita bisa klik icon panah ke kiri atau undo. Nah, kemudian di sampingnya ada redo untuk mengembalikan apa yang telah kita hapus tadi. Nah, kemudian ada icon penghapus ini untuk misalnya kita pengen menghapus salah satu unsur. Kita bisa klik icon oksigen di sini. Nah, otomatis satu senyawa tadi akan terhapus, nggak perlu semuanya. Nah, kita undo dulu. Kemudian di sini ada untuk merapikan strukturnya. Misal tadi strukturnya masih miring kayak gini, kita bisa luruskan agar sesuai dengan bentuknya. Kemudian ada rectangle selection, ini bisa untuk ngeblok seluruh senyawa yang ada, misalnya seperti ini. Nah, bisa mau digeser atau dikeatasin. Kalau yang ini adalah selection, kita bisa pilih salah satu, misalnya mau ngeblok yang ini. Nah, seperti ini. Jadi nggak semuanya diblok, yang keblok hanya bagian sini aja. Oke, sekarang ini kan warnanya masih hitam semua. Kalau misalnya pengen warnanya tuh berubah, kita bisa klik toggle color mode seperti ini. Kalau misal mau nonaktifkan warnanya, kita bisa klik lagi seperti ini. Nah, kemudian ada icon CH. Ini adalah untuk memunculkan atom CH yang ada di dalam web ini, yang ada pada struktur yang telah kita buat. Di sini kan atom CH-nya masih nggak kelihatan nih. Nah, untuk memunculkan atom CH, kita bisa klik seperti ini. Kalau mau dinonaktifkan, dihilangkan CH-nya, kita bisa klik kembali. Oke. Nah, kemudian ada center struktur. Ini adalah untuk memusatkan struktur yang telah kita buat nantinya. Nah, struktur di sini lebih terpusatkan. Kemudian kita ke Moleview. Nah, ini layout yang ada di web ini, ada 3D semuanya. Kemudian tools. Nah, di sini ada export. Ini adalah untuk menyimpan struktur yang ada dalam aplikasi ini yang telah kita buat. Ada chemical data, data dari senyawa kimianya, information card, kita bisa klik. Di sini terdapat informasi tentang senyawa yang ada tadi. Nah, nama senyawa tersebut adalah senyawa kafein dengan formulasi seperti ini.
toolsnya, ada berat molekul, kemudian presentase komposisi, C-nya berapa persen, hanya berapa persen, dan masih banyak lagi informasi yang bisa didapatkan dari fitur ini. Kemudian kita kembali ke spektroskopi. Nah, di sini juga ada fitur spektroskopi. Kita bisa klik mass spectrum seperti ini. Nah, di sini tampak spektroskopi massa dari senyawa kafein. Misalnya kita ingin mendownload spektroskopi ini, kita bisa klik download PNG image. Nah, spektrum massa udah ke download, coba kita buka dulu. Nah, oke. Ini adalah struktur spektroskopi dari kafein yang telah kita download tadi. Kembali lagi ke Moleview. Kemudian nih, toolsnya udah, kemudian ada yang advanced search. Di sini ada similarity. Similarity ini adalah senyawa yang sama dengan kafein. Oke, bentar ya teman-teman. Nah, di sini similarity dari kafein itu ada theophylline, theobromine, dan masih banyak lagi. Nah, kita bisa scroll ke bawah. Acetylene. Kembali lagi. Nah, ada modelnya. Di sini ada representasi dari bentuk 3D. Misalnya pengen bentuknya stick aja, bisa seperti ini, atau van der Waals seperti ini, atau wireframe. Nah, ini lebih tipis. Kemudian ada line, jadi hanya cuma garis aja. Kita kembali ke plastik aja. Untuk backgroundnya di sini hanya ada 3 pilihan, ada black, gray, and white. Kita ke black aja biar lebih tegas. Nah, ini ada engine, ada pilihannya. Kita coba tampilkan versi Gmol. Versi Gmol seperti ini, atau versi Gemdoodle seperti ini. Iya, oke. Nah, di sini juga bisa visualisasi protein. Oke, tadi toolsnya udah, model udah, oke. Nah, di protein ini kita bisa melihat struktur proteinnya, ada faktor betanya, C alpha, ikatannya, spektrumnya, residunya, dan masih banyak lagi. Nah, di sini saya akan mencoba membuat senyawa N2O5 atau yang disebut dengan dinitrogen pentoksida. Langkah pertama yang kita lakukan dalam membuat senyawa di aplikasi ini adalah dengan klik atom yang akan kita gunakan, N2O5. Jadi kita klik N-nya dulu seperti ini, kemudian O lagi, N, O. Oke, di sini strukturnya masih rantai tunggal, ikatannya masih tunggal. Kita klik double bond karena ikatan dari senyawa ini tuh ada yang double. Nah, oke. Senyawa yang kita buat udah jadi. Ini adalah struktur dari N2O5. Kita rapikan dulu strukturnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, misalnya mau nonaktifkan warnanya, bisa klik ini. CH-nya, oke, gak ada CH-nya. Kita pusatkan dulu. Oke, tools. Misalnya mau save dari struktur yang kita buat. Oke, nah ini ya teman-teman, jadi struktur yang kita buat udah ke save. Tapi ternyata masih kurang lurus ya teman-teman. Coba kita lurusin lagi deh. Oke, udah kali ya, udah. Nah, ini tulisnya. Oke, kita coba cek information card-nya. Nah, ini adalah senyawa N2O5 dengan nama senyawa dinitrogen pentoksida, rumusnya N2O5
berat molekul 108,01. Kemudian presentasi komposisinya N-nya 25,936%, O-nya 74,064%. Nah, ini masih ada keterangan yang lain, bisa dibaca sendiri. Oke, kita coba buka ini PubChem compound. Nah, di sini ada deskripsi dari senyawa tersebut, versi yang lebih lengkap. Ada 2D sama 3D-nya ternyata di sini. Nah, informasinya bisa dilihat. Oke, seperti ini ya teman-teman menggunakan PubChem. Kemudian kita kembali lagi ke menu awal, toolsnya. Kemudian kita coba spektroskopi. Oh, ternyata tidak tersedia spektroskopinya. Oke, kita ke similarity sekarang. Ini adalah similarity dari senyawa N2O5, barium nitrate, lead nitrate, dan masih banyak lagi. Kita kembali. Oh, ternyata senyawanya belum terbentuk ke 3D. Kita dulu. Nah, ini bentuk 3D dari N2O5 ya teman-teman. Modelnya misalnya Mogul van der Waals seperti ini, atau line enough. Stick, ball and stick aja lah. Backgroundnya kita ganti ke grey, dan coba pakai Gmol seperti ini, Gmol kayak gini. Oke, saya rasa cukup video tutorial dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.